puji nama Tuhan saudaraku sekalian. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada di hadapan Tuhan. Ya, kita memasuki satu tahun yang sangat indah, sangat luar biasa. Ya, sebuah tahun yang baru. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya ucapkan selamat tahun baru untuk setiap Anda dan kiranya Tuhan akan terus meneguhkan, menguatkan. Nah, saudaraku sekalian, hari ini saya percaya bahwa akan menjadi sebuah hari yang sesungguhnya akan menjadi awal di mana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan lebih, mengalami kuasa Tuhan lebih. Saudaraku sekalian, tema khotbah saya, firman Tuhan yang Tuhan berikan di awal tahun 2024 adalah menghargai kasih karunia. Ya, ini merupakan sebuah kunci kehidupan yang sangat penting bagi setiap Anda apabila Anda mau berjalan di dalam satu tahun yang di mana saudara akan melihat kuasa Tuhan, saudara melihat kemuliaan Tuhan, saudara melihat penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, menghargai kasih karunia. Ya, dan ini akan menjadi dasar yang sangat penting di tahun 2024 untuk Anda dan saya. Mari kita mulai dengan firman Tuhan, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Saudara boleh catat dan saudara bisa baca nanti atau saudara boleh saudara buka firman Tuhan mungkin melalui Alkitab digital saudara ataupun Alkitab saudara. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia, garis bawahi, menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi saudaraku sekalian, kasih karunia dari setiap orang itu berbeda-beda, dan itu semua seturut dengan pemberian daripada Tuhan. Jadi kasih karunia Anda dan saya itu mungkin berbeda, karena memang firman Tuhan telah berkata bahwa Tuhan memberikannya menurut ukuran daripada Dia. Jadi saudara tidak bisa menuntut Tuhan, kok kasih karunianya contohnya 100, saya juga mau 100. Mungkin ada yang Tuhan kasih 100, mungkin ada yang Tuhan kasih 70, mungkin ada yang Tuhan kasih 50. Jadi berbeda-beda. Tergantung bagaimana saudara menghargai kasih karunia tersebut. Saya percaya satu hal, ketika saudara sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan, Tuhan akan menambahkan kasih karunia-Nya atas kehidupan saudara. Amin. Karena itu mari kita belajar supaya kita boleh sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan yang kedua, di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat pertama, saya bacakan untuk saudara. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Amin. Nah, saudaraku sekalian, bersyukur kalau hari ini kita bisa memasuki atau telah memasuki tahun 2024. Faktanya hari ini saudara bisa ada di hadapan Tuhan, saudara bisa beribadah kepada Tuhan, saudara bisa mendengarkan khotbah di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya mau katakan bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan. Mengapa saya berkata ini adalah kasih karunia Tuhan? Sebab tidak banyak orang atau tidak semua orang memiliki kasih karunia dan kesempatan yang sama untuk bisa menginjak tahun 2024. Karena itu saudara harus bersyukur. Amin saudaraku. Mungkin ada teman, ada family, ada tetangga, atau ada orang yang saudara pernah kenal. Tetapi mereka tidak bisa melewati tahun 2023. Mereka tidak bisa menginjak tahun 2024. Oleh sebab itu hari ini apabila saudara bisa memasuki tahun 2024, bersyukur. Di ibadah terakhir tahun 2023, saudaraku sekalian, kita sudah mendengar pesan Tuhan yang sangat jelas. Yang mengingatkan kita untuk menghitung kasih karunia, anugerah, kemurahan, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian,
Kita perlu, Tuhan mau kita mengingat semuanya, karena itu menjadi alasan utama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan saudaraku sekalian, ketika memasuki tahun 2024, Tuhan mau kita memasuki tahun ini dengan sikap hati yang sama, yaitu melangkah memasuki tahun 2024 dengan penuh ucapan syukur. Karena tahun ini, kata Tuhan, adalah tahun kasih karunia. Tahun 2024 ini adalah tahun kasih karunia. Ini penting sekali. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara ya tentang kasih karunia, pesan Tuhan di ibadah terakhir 2023, baik di kebaktian pagi maupun di kebaktian online malam, saya berbicara tentang kasih karunia karena itu pesan Tuhan. Dan hari ini kita berbicara mengenai kasih karunia. Nah saudaraku sekalian, saya mau saudara mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kasih karunia. Kalau saudara mengerti apa yang dimaksud dengan kasih karunia, maka saya percaya ya saudara akan sungguh-sungguh ya bersyukur kepada Tuhan. Sebuah definisi yang sederhana ya tentang kasih karunia saya berikan kepada saudara. Kasih karunia, saudaraku sekalian, itu adalah suatu hal yang sebenarnya Anda dan saya itu tidak layak untuk mendapatkannya. Tetapi hal itu dianugerahkan kepada kita, diberikan kepada kita. Dengan apa? Dengan cuma-cuma, dengan gratis. Bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita itu lebih suci, bukan karena kita lebih kudus, atau ya kita lebih baik, lebih rohani, ya lebih aktif, lebih setia ibadah dibandingkan yang lain. Bukan. Kita nggak layak, tapi itu diberikan kepada kita begitu aja. Itulah namanya kasih karunia. 2 Timotius 1:9, firman Tuhan berkata seperti ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi di sini dengan sangat jelas memberitahu kepada kita apa itu kasih karunia. Hari ini kita boleh percaya pada Tuhan Yesus. Hari ini dosa-dosa kita boleh diampuni. Hari ini kita boleh diselamatkan. Hari ini kita boleh beroleh bagian dalam kerajaan Allah. Itu bukan karena memang kita itu layak, bukan karena kita memang kita memang pantas untuk mendapatkannya, kita patut untuk mendapatkannya, bukan. Bukan karena apa yang telah kita lakukan, bukan karena kita melayani Tuhan, bukan karena kita beribadah, bukan karena kita memberikan persembahan dan lain sebagainya, bukan. Bukan karena kita orang yang suka beramal, bukan kita adalah orang yang jujur, bukan karena kita orang yang biasa menolong, sering menolong orang, bukan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini menjadi dasar yang sangat penting. Saya mau saudara mengerti apa itu kasih karunia. Sesuatu yang kita gak layak, gak pantas dapatkan, tapi diberikan. Diberikan. Amin saudaraku, ini kasih karunia. Saya berikan sebuah pengertian contoh untuk saudara. Perhatikan, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk mati berkorban di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus semua kesalahan dan dosa kita. Yang mana sebenarnya kita itu tidak layak untuk ditebus. Kenapa? Karena pada waktu kita ditebus, kita bukan orang benar, tapi kita orang yang penuh dosa. Dan karena kita memang tidak mampu untuk membersihkan, menghapus dosa kita, maka Tuhan mengorbankan anaknya sebagai syarat penghapusan dosa. Yesus rela mati sebagai syarat penghapusan dosa kita. Efesus pasal pertama ayat ke-7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi di sini jelas, ya kita hari ini diselamatkan, dosa-dosa kita diampuni,
Kita ditebus dari kematian kekal karena kasih karunia-Nya. Ya. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku sekalian, kita masih bisa berbuat dosa. Ya. Dan yang luar biasa, Tuhan tetap mengampuni kita, mengasihi kita, dan terus memperhatikan kita punya hidup. Ini kasih karunia. Ini kasih karunia. Dan Roma pasal 5:16 menjelaskan kepada kita seperti ini. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi saudaraku sekalian, ketika kasih karunia Allah itu diberikan kepada Anda dan saya, maka semua pelanggaran kita itu diampuni. Karena kasih karunia Allah itu yang membenarkan kita kembali. Nah saudaraku sekalian, hari ini di mata Tuhan Anda orang benar. Di hadapan Tuhan Anda orang benar. Kita bisa dibenarkan karena kasih karunia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika saudara tahu akan hal ini, kira-kira bagaimana kita meresponi kasih karunia Allah? Nah ini penting sekali. Ya. Kalau kita tahu bahwa semua yang telah Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita karena kasih karunia, maka hari ini sebagai orang yang telah menerima kasih karunia tersebut, kita harus mengerti bagaimana caranya meresponi itu kasih karunia. Saudaraku sekalian, ada beberapa cara. Tapi hari ini mari kita lihat cara yang pertama dalam meresponi kasih karunia daripada Allah. Karena penting sekali, kalau kita bisa meresponi dengan benar, maka itu akan membuat Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kalau kita meresponi dengan benar, maka itu akan menghadirkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Cara yang pertama adalah dengan mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita memang benar-benar ingin menghargai kasih karunia, respon kita adalah dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saudaraku sekalian, ada perbedaan yang jelas antara mengasihi Tuhan tidak sungguh-sungguh dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Itu jelas sekali perbedaannya. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat ke-37. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Nah saudaraku sekalian, ketika Anda dan saya, ketika kita menyadari akan kasih karunia Allah yang begitu besar, yang telah kita terima, yang telah ada dalam kehidupan kita, maka respon yang seharusnya dari kita adalah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Nah saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mungkin kita berpikir gimana caranya kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Ya, dengan seluruh keberadaan kita atau dengan seluruh hidup kita. Ya, mungkin saudara berpikir, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita? Saudaraku sekalian, sebenarnya menurut saya itu tidak susah dan kita nggak bingung. Kenapa? Karena Yesus telah mengajarkan, memberitahukan kepada kita caranya. Firman Tuhan yang kita baca di Matius pasal 22:37 jelas. Yesus mengajarkan caranya kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasih Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Itu mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Saudaraku sekalian, kalau hari ini setiap dari Anda mengerti bahwa
Hari ini saudara bisa ada di hadapan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Disebut anak Allah, percaya dan disebut orang Kristen. Lalu dengan semua yang ada pada saudara. Saudara punya usaha. Saudara punya pekerjaan, ada karir. Ya, saudara punya keluarga. Ya, saudara punya rumah, punya kendaraan, saudara punya kesehatan, ya, saudara punya skill atau saudara punya keahlian atau saudara punya talenta dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, pernahkah saudara menyadari bahwa ini adalah kasih karunia? Kalau saudara menyadari bahwa semua yang ada pada saudara hari ini adalah kasih karunia Tuhan untuk saudara, maka saudara tidak akan setengah-setengah mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan main-main dalam mengasihi Tuhan. Saudara pasti akan sangat serius, saudara pasti akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau saudara memang menyadari bahwa semua yang ada di dalam hidup saudara hari ini adalah kasih karunia. Beda memang. Kalau ada orang Kristen yang tidak menyadari, memang tidak menyadari, mereka memang tidak mengerti bahwa semua yang ada pada dia, semua yang ada di dalam hidupnya hari ini karena kasih karunia, nggak heran saudaraku sekalian, orang tersebut tidak bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Orang yang tidak menyadari kasih karunia tidak akan mengerti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nggak akan mengerti. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau kita mau hidup kita di hadapan Tuhan itu benar, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia, maka kita harus bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Nggak bisa setengah-setengah mengasihi Tuhan. Ya, nggak bisa tidak serius dalam mengasihi Tuhan. Nah saudaraku sekalian, mungkin saudara berkata, ya aku nggak tahu, nggak ngerti hari ini aku mengasihi Tuhan atau enggak. Hari ini aku mengasihi Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Hari ini level aku mengasihi Tuhan itu seberapa tinggi. Saudaraku sekalian, sederhana. Ada beberapa ciri ya di mana saudara bisa menjadikannya sebagai salah satu barometer untuk mengukur kira-kira saudara itu telah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau belum. Ada beberapa ciri-ciri di dalam kehidupan saudara yang menjelaskan kepada saudara bahwa saudara ini mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan saudara atau belum. Beberapa ciri saya akan perlihatkan kepada saudara. Yang pertama, ya ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah dia akan mementingkan hubungannya dengan Tuhan. Mementingkan hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, sangat wajar saudaraku sekalian bahwa apabila kita mengasihi seseorang, maka kita pasti akan memperhatikan hubungan dengan orang tersebut. Amin saudaraku. Kalau hari ini saudara adalah seorang suami, saudara mengasihi istri saudara, dan saya percaya ya, saudara pasti akan memperhatikan hubungan saudara dengan istri saudara. Sebaliknya juga demikian. Ya, kalau saudara istri yang mengasihi suami saudara, itu saudara pasti akan mementingkan hubungan saudara dengan suami saudara. Artinya apa? Artinya saudara akan menjaga hubungan tersebut dengan baik. Saudara akan melindungi hubungan saudara. Ya, saudara tidak akan sembarangan. Saudara akan hidup benar. Kenapa? Karena saudara mementingkan hubungan, memperhatikan hubungan saudara. Ya, dengan pasangan saudara. Kenapa? Karena saudara mengasihi dia. Ya, wajar. Kalau saudara mengasihi pasangan saudara, maka saudara akan sungguh-sungguh ya menjaga hubungan saudara, memperhatikan ya. Mengatur bagaimana hubungan saudara dengan pasangan saudara semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin erat. Ya, karena saudara mementingkan itu hubungan. Oke? Atau orang tua dengan anak. Ya, kalau saudara memang mengasihi anak saudara atau anak saudara mengasihi orang tua saudara,
saudara pasti akan memperhatikan hubungan tersebut. Saudara akan mementingkan hubungan antara saudara dengan anak saudara atau dengan orang tua saudara. Ya, saudara akan bagaimana caranya memperhatikan mereka, mengingat mereka, ya dan lain sebagainya. Atau saudaraku sekalian, Anda yang sedang pacaran, saya percaya kalau Anda mengasihi pacar saudara, saudara pasti akan memperhatikan hubungan saudara. Saudara akan jaga dengan baik. Amin. Ya, saya mau katakan, hari ini sama. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang Kristen yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita pasti akan mementingkan hubungan kita sama Tuhan. Kita akan berusaha untuk membangun hubungan kita sama Tuhan. Kita mau hubungan kita dengan Tuhan semakin hari itu semakin dekat, semakin hari itu semakin erat. Dan ada satu cara yang terbaik menurut saya dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan itu adalah saat teduh. Melalui saat teduh. Itu adalah cara yang terbaik. Saudara bisa bangun hubungan saudara menjadi semakin dekat, semakin erat, semakin akrab sama Tuhan. Ketika saudara melakukan saat teduh setiap hari, artinya saudara ya setiap hari saudara adakan waktu untuk berdoa, baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku sekalian, saya mau katakan, saudara akan melihat bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan itu akan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Saudaraku sekalian di tahun 2024, mari ini minggu pertama kita melangkah mengawali tahun ini. Biar tahun ini biar minggu ini menjadi minggu kunci bagi kita. Itu minggu di mana kita berkata pada Tuhan bahwa kita akan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita akan membangun hubungan dengan Dia dengan serius. Saudara bertekad bahwa mulai tahun ini, mulai awal minggu ini, saya mau setiap hari baca Alkitab. Saya mau setiap hari berdoa. Saya mau setiap hari saya memuji dan menyembah Tuhan. Itu penting sekali. Kenapa penting? Karena banyak orang Kristen, saudaraku sekalian, tidak memperhatikan hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak merasa perlu membangun hubungan dengan Tuhan, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin erat. Banyak orang Kristen lalai di sisi ini. Dan ini harus kita perhatikan saudaraku. Kenapa? Karena semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Artinya firman Tuhan berkata, hari Tuhan itu semakin mendekat. Artinya setiap pagi saudara bangun. Perhatikan, setiap pagi saudara bangun artinya waktu Tuhan semakin dekat. Saudara semakin dekat sama waktu Tuhan. Waktu di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Di mana waktu Tuhan akan menyatakan apa yang telah Dia rancang untuk setiap kita. Untuk akhir zaman. Ini penting. Oleh sebab itu saudaraku sekali, mari perhatikan. Waktu Tuhan gak jauh-jauh lagi. Saya forward ke grup anak muda. Sebuah chat, memang dalam bentuk bahasa Inggris, dari seorang penginjil yang telah hampir 30 tahunan ada di Israel, dia tinggal. Dan dia juga punya pekerjaan sebagai seorang tour guide berbahasa Mandarin. Dia mengirimkan saya, dia memutuskan untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai hari ini walaupun perang berkecamuk. Karena bagi dia, Israel adalah rumahnya, dia bilang begitu. Sampai hari ini dia masih tinggal di sana. Dan dia kirimkan chat, dan dia berkata seperti ini. Persiapkan waktu kita, tanda-tanda sudah sangat jelas. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki masa sukar. Dan doktrin gereja kita yang kita pegang dan kita percaya adalah bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masuk masa sukar. Jadi, saudaraku sekalian, pengangkatan, rapture itu ada di depan mata. Oleh sebab itu, hari ini, saudaraku sekalian, saya tidak pernah mengkhotbahkan tentang kapan Yesus datang kedua kali. Karena tidak ada orang
yang tahu kapan Yesus datang, tidak satu pun. Alkitab yang berkata, bahkan Yesus sendiri tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Oleh sebab itu karena tidak ada yang tahu waktu dan masa, kita tidak perlu menebak, kita tidak perlu sembarang menafsirkan. Tapi yang bagi saya, yang saya lakukan adalah bagaimana saya mengajar, mendidik jemaat saya, mempersiapkan jemaat saya untuk terangkat. Karena pengangkatan ada di depan semuanya. Oleh itu mengapa saya mengajar jemaat saya mempersiapkan jemaat saya jemaat yang terangkat. Untuk menjadi jemaat yang terangkat, Anda mesti punya hubungan dengan Tuhan. Anda mesti menjadi 5 mempelai yang mempersiapkan minyak. Bukan 5 mempelai yang tidak punya persiapan minyak. Waktu Yesus datang untuk pengangkatan terjadi, gak siap. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, selama saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu menyampaikan hal-hal berhubungan dengan kehidupan saudara dengan Tuhan. Karena saya mau saudara siap untuk pengangkatan. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari, kita tidak pernah akan menjadi mempelai yang berkenan kepada Kristus. Kita tidak pernah akan menjadi dewasa rohani kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah doa. Bolong-bolong ibadahnya. Nggak ngerti memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, tidak melakukan semua itu, kita bukan mempelai yang siap dengan minyak, cadangan minyak. Enggak. Saudaraku sekalian, ada satu keluarga kaya. Dia sukses dan semakin hari semakin diberkati. Dan dia selalu di awal tahun mengundang gembalanya untuk makan di rumahnya. Dan saudaraku sekalian, suatu hari di awal tahun kurang lebih seperti ini. Dia mengundang gembalanya ke rumahnya yang besar, indah untuk makan malam. Dia menyediakan makanan yang terbaik. Karena biasanya dia selalu meminta gembalanya untuk memberkati kehidupannya. Ya, jadi gembalanya datang lalu ngobrol, lalu dibawa masuk ke ruang makan. Dan tuan rumah mempersiapkan sebuah persiapan yang sangat khusus tahun itu. Saudaraku sekalian, peralatan makannya itu terbuat dari emas. Khususnya garpu, sendok, pisau. Dan dia siapin semuanya. Dan ketika masuk ke ruang makan, pendetanya kaget. Wah, ini pertama kali makan pakai sendok, garpu, pisau dari emas. Ya. Dan setelah semua duduk, pendetanya berkata begini, tolong ambilkan Alkitab untuk saya. Oh, tuan rumah berkata, ada. Di ruang makan saya selalu tersedia Alkitab. Dan dia kasih Alkitabnya ke gembalanya. Gembalanya buka, bacakan satu ayat, lalu berdoa, memberkati mereka, memberkati makanan. Lalu mereka ngobrol, mereka makan. Dan selesai makan, gembalanya pamit pulang. Dan keluarga ini kemudian mulai memberesi, mencuci ya semua peralatan makan. Dan mereka begitu kaget. Karena ketika mereka membersihkan ya peralatan makan, mereka menemukan kurang satu pisau mereka, pisau emas. Ya, dia hitung, semua set lengkap, hanya satu set yang kurang satu pisaunya. Dan saudaraku sekalian, itu keluarga bingung. Lalu bilang, hari ini kan tidak ada orang lain ya. Orang asing hanya satu, gembala kita. Tapi pisau kita hilang satu. Saudaraku sekalian, mereka gak berani langsung menuduh. Karena hamba Tuhan takut. Tapi hati mereka juga tidak bisa mengingkari. Mereka curiga. Curigationnya kuat sekali. Siapa lagi kalau bukan Pak Gembala? Gak mungkin. Ya, kita ngambil. Dan saudaraku sekalian, tapi mereka simpan di dalam hati. Ya, dan udah.
Mereka nggak bahas lagi, nggak bicarakan. Tapi tetap namanya simpan di hati, tetap ada di dalam hati. Waktu berlalu, 1 tahun berlalu. Awal tahun berikutnya, hal yang sama dia lakukan. Dia undang Pak Gembala. Ya, Pak, makan yuk di rumah seperti gini. Saudaraku sekalian, ketika mengundang hamba Tuhan atau gembala datang, tiba-tiba masa ya, biasa kenangan pahit itu gampang sekali muncul. Ya, ada kenangan yang tidak nyaman dan hari itu kenangan seperti yang mendominasi pikiran dari sang istri. Ya, sang istri. Dan saudaraku sekalian, ketika gembalanya sampai seperti biasa, ya setelah basa-basi masuk ke ruang makan. Begitu masuk ke ruang makan, duduk si istri sudah tidak tahan. Penasarannya sudah sampai di ubun-ubun saudaraku. Dan dengan kekuatan yang luar biasa, ya lalu istri berkata, Pak Pendeta, ya Pak Gembala mau nanya. Ya, mau nanya, Pak Pendeta ada ngambil nggak? Wah udah nggak tahan nih, langsung. Ya, Pak Pendeta ada ngambil pisau emas kami nggak? Yang tahun lalu loh yang kita pakai untuk makan. Gembala dengan tenang, enggak. Sedikit marah karena merasa nggak ada orang lain lagi. Masa lo pendeta masih bohong, masih ngibul gitu loh. Ya, masih menghindar. Pak, itu loh pisau emas ya yang pakai. Bapak nggak ngambil, hilang 1 loh. Pak pendeta berkata, enggak. Lalu mereka suami istri berpandang-pandangan. Suaminya udah kasih kode, maksudnya udah jangan tanya lagi, udah gitu loh. Ya, si istri sangat tidak puas dan kelihatan dari perilakunya. Lalu Pak Pendeta berkata begini, saya tidak mengambilnya. Ya. Begini Pak Pendeta berkata, waktu saya sudah baca Alkitab, ya, lalu ketika saya bilang kita berdoa, kalian semua tundukkan kepala, kalian semua tutup mata. Dan saya menyelipkan pisau emas di Alkitab. Saudaraku sekalian, mereka berdua terdiam dan menunduk. Saudara ngerti maksudnya? Artinya 1 tahun mereka nggak pernah baca tuh Alkitab. Saudaraku sekalian, saya tidak mengatakan sebagai gembala kita selalu punya cara untuk tahu jemaat kita baca Alkitab atau enggak. Bukan kita, saya tidak mengatakan kita selalu punya cara mengecek kita punya jemaat baca Alkitab atau enggak. Tapi saudaraku sekalian, saya mau katakan, kalau saudara sungguh-sungguh ingin bertumbuh dalam hubungan saudara dengan Tuhan, saudara benar-benar harus adakan waktu untuk satu baca Alkitab, doa sama Tuhan. Memang ada cara lain, saudara bisa bertumbuh, hubungan saudara dengan Tuhan bisa bertumbuh, ada. Saudara bisa mengikuti kelompok sel, saudara bisa ikut kebaktian pengajaran, saudara bisa ikut kebaktian pembinaan yang kita rata-rata lakukan sebulan sekali. Ya melalui teman-teman hamba Tuhan dari luar negeri. Saudara bisa ngikutin KKR. Tetapi saudaraku sekali, kalau benar-benar saudara pingin hubungan saudara bertumbuh dengan sangat baik, sangat cepat, saat teduh. Amin. Ya, itu ciri pertama. Kalau satu orang yang mengasihi Tuhan, maka kelihatan dia itu akan sangat mementingkan hubungannya sama Tuhan. Dia tidak pernah akan lalai baca Alkitab, nggak pernah lalai berdoa. Saudaraku sekalian, sekarang dalam kehidupan kita banyak orang Kristen sudah terbiasa, ya seperti di handphone skip. Nah, kita suka skip, lewatin. Hari ini lewatin baca Alkitab, kenapa nggak sempet? Hari ini lewatin doa, karena ya mesti buru-buru dan lain sebagainya. Mari kita belajar. Belajar segala sesuatu dalam hidup ini boleh skip, tapi saat teduh nggak boleh. Amin. Ya kita bertekad di awal tahun ini. Ya pokoknya saya akan mulai tahun ini dengan tidak pernah skip saat teduh. Saya tidak pernah akan melewati baca Alkitab. Saya tidak pernah akan melewati doa. Saya tidak pernah akan melewati. Ya saya menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara bertekad. Kalau saudara benar,
Saudara pengen ngecek level aku mengasihi Tuhan itu sampai di mana? Hari ini saudara lihat kira-kira saudara mementingkan hubungan saudara sama Tuhan enggak? Ya. Itu tandanya. Ada orang memang mereka tidak mementingkan hubungan sama Tuhan. Mereka lebih mementingkan hubungan dengan klien, customer, enggak salah. Tapi saudara lupa. Matius 6:33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semua ditambahkan. Utamakan Tuhan, saudara akan melihat bagaimana berkat Tuhan datang. Amin saudaraku. Ya, Amsal 18:21 berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara tidak mementingkan Tuhan, ya, saudara tidak mementingkan hubungan saudara dengan Tuhan, saudara lebih mementingkan saudara punya customer, saudara punya klien, salah. Baca baik-baik Amsal 18:21, hafalin saudaraku, biar itu jadi rema. Jelas itu firman bilang berkat Tuhan yang buat kaya, susah payah nggak akan nambahin. Saudara mau ngetes boleh. Boleh saudara. Coba, saudara nggak perlu ibadah, nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu doa, nggak perlu. Saudara konsentrasi nih kerja nih, dari pagi jam 7 kerja sampai jam 9 malam. Kalau perlu tengah malam, Senin sampai Minggu kerja, coba lihat. Coba lihat. Hasilnya seperti apa? Dibandingkan dengan satu orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, mengejar kerajaan Allah dan lain sebagainya. Lihat, ketika berkat Tuhan datang dia jadi kaya. Susah payah tidak akan nambahin, itu kata firman. Dan saya percaya firman Tuhan gak pernah salah. Ya, kalau sudah berkata, tahun ini aku ngetes lah. Aku mau buktikan itu Amsal 18:21. Aku mau buktikan bahwa kerja keras akan buat gue kaya, silakan. Silakan. Ya. Begitu akhir tahun dapat duit, Januari tahun depan masuk rumah sakit sebulan, habis tuh duit. Amsyong. Tunggu berkat Tuhan aja. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua, ya, orang yang mengasihi Tuhan, kalau saudara mau ngecek, dia adalah orang yang setia dan sungguh-sungguh beribadah. Saudaraku sekalian, berapa banyak orang bisa setia dan sungguh-sungguh ketika ibadah? Ada orang setia ibadah, tapi belum tentu dia waktu ibadah sungguh-sungguh. Ada orang setiap minggu datang ibadah, tapi selama ibadah belum tentu dia sungguh-sungguh. Jadi bukan setia aja. Kalau saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, saudara pastikan setia dan sungguh-sungguh beribadah. Artinya apa? Artinya ketika saudara beribadah, saudara sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Saudara beribadah itu saudara tuh menghormati Tuhan. Dan saudaraku sekalian, ketika saudara beribadah, saudara akan beribadah dengan seluruh keberadaan saudara itu tertuju kepada Tuhan. Saat saudara memuji dan menyembah Tuhan, maupun saat saudara mendengarkan firman Tuhan, seluruh keberadaan saudara itu akan tertuju kepada Tuhan. Sikap saudara yang beribadah itu harus seperti pujian, mataku tertuju padamu. Harus seperti demikian sikap kita. Jadi waktu saudara melangkah memasuki ruang ibadah, mata saudara sudah tertuju kepada Tuhan. Waktu memuji, waktu menyembah Tuhan, saudara punya mata tertuju kepada Tuhan. Saudara melihat tata kemuliaan Tuhan, saudara melihat ya kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, hadirat Tuhan. Mata saudara tertuju kepada Tuhan. Saat mendengarkan firman Tuhan, mata saudara tertuju kepada Tuhan juga kepada firman-Nya. Tapi hari ini saudaraku sekalian, banyak orang Kristen, ketika mereka beribadah, mata mereka tidak tertuju pada Tuhan. Mata mereka tertuju pada handphone. Saudaraku sekalian, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan 40 menit, 40 menit saja loh saudara. Seberapa banyak daripada kita, mata kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Saya tidak berbicara tentang sesi pujian. Firman Tuhan aja 40 menit maksimal.
Contoh, bisa nggak mata saudara tertuju kepada Tuhan? Tapi banyak orang Kristen 40 menit aja nggak bisa mata tertuju pada Tuhan. Sebentar kepada Tuhan, sebentar kepada handphone. Tapi yang ajaib, ada yang ajaib. Waktu nonton 2 jam mata bisa tertuju ke layar. Nah itu kadang-kadang ada keajaiban dalam hidup orang Kristen seperti begitu. Ibadah susah mata tertuju kepada Tuhan, tapi kalau nonton bisa tuh mata tertuju mungkin 1 jam, 1,5 jam ke layar. Nggak sempat, nggak tertuju pada handphone, layar bioskop, layar TV. Tapi herannya kenapa ibadah susah ya. Saudaraku sekalian, ciri-ciri yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan. Dia adalah orang yang mampu bayar harga untuk melayani. Orang yang mampu bayar harga untuk melayani Tuhan, selalu siap sedia untuk Tuhan. Dia orang yang anytime untuk Tuhan. Saudaraku sekalian, kira-kira coba saudara bertanya pada diri saudara, apakah kita adalah orang yang bisa siap sedia untuk Tuhan? Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mau beribadah, seringkali masalahnya adalah ya banyak orang Kristen itu terbalik hidupnya. Harusnya ketika kita berbicara mampu bayar harga untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan sesuatu bagi Tuhan, banyak orang Kristen itu terbalik. Saya katakan terbalik adalah seperti ini. Itu mereka tuh menyesuaikan ibadah, menyesuaikan pelayanan dengan waktu mereka. Artinya, gue senggang, gue gak ngapa-ngapain, gue punya waktu, gue melayani, gue ibadah, gue ikut kegiatan gereja. Ini masalah, ini gak benar. Yang seharusnya kita tuh menyesuaikan pelayanan dengan waktu kita. Gue gak bisa terlibat ya, kenapa? Gue gak bisa ikut acara ini, kenapa? Karena gue ada ibadah, gue ada pelayanan. Itu benar, itu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen terbalik. Dia sesuaikan pelayanan ibadah dengan waktunya. Nah saudaraku sekalian, kita ibadah kepada siapa? Kita melayani siapa? Siapa yang lebih besar? Urusan kita atau Tuhan? Nah saudaraku sekalian, kita tidak bisa berkata, gue tuh sangat mengasihi Tuhan. Tuhan itu yang paling pertama. Lo lihat, ya, gue taruh di rumah, tempelan di rumah gue. Kristus adalah kepala keluarga. Kristus ada yang pertama dan terutama. Tapi kenyataan memberitakan kita apa? Kita gak bisa hadir ibadah, kita gak bisa melayani Tuhan karena kita ada urusan. Jadi Tuhan tidak kita tempatkan di tempat yang pertama. Kita kompromi. Harusnya kita gak boleh kompromi sebagai orang Kristen. Tuhan harus menjadi yang terutama dan pertama selama-lamanya. Sampai kapanpun, apapun Tuhan tetap mesti yang pertama. Saudaraku sekalian, karena kita tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak mempunyai kekuatan untuk bisa bayar harga. Satu orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia pasti punya kekuatan untuk bayar harga. Apapun itu, seberapa besar itu harga, dia pasti bisa bayar. Ini penting. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini coba lihat. Kira-kira saudara sudah mengasihi Tuhan atau belum? Coba ini ciri-cirinya. Anda enggak? Coba saudara compare di dalam diri dan hidup saudara. Hari ini saya adalah orang Kristen, saya adalah anak Tuhan yang mampu bayar harga enggak ya? Baik beribadah, baik melayani Tuhan. Saya udah sanggup belum bayar harga? Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, pasti saudara bisa bayar harga. Ciri-ciri yang keempat, orang yang sungguh mengasihi Tuhan hidupnya kudus dan benar.
Dia pasti hidupnya kudus. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Sebagai anak Allah kita harus kudus. Ciri-ciri yang kelima, orang yang sungguh mengasihi Tuhan pasti mengasihi jiwa-jiwa. Orang yang mengasihi Tuhan dia pasti akan rajin bawa jiwa baru ke gereja. Pasti. Ya, kenapa? Karena sebelum Yesus naik ke sorga, dia kasih amanat agung. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir. Menangkan jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi jiwa-jiwa. Karena Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa. Saudaraku sekalian, hari ini saya percaya saudara, ya, bahwa kita semua pasti telah mengalami kasih Tuhan dalam berbagai segi kehidupan kita. Ya. Baik dalam hal besar saudara pernah ngalamin kasih Tuhan, maupun hal kecil saudara ngalamin kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya berharap pengalaman saudara akan kasih Tuhan itu bisa mendorong, bisa memacu, bahkan bisa menggerakkan ya, hidup saudara untuk senantiasa mengasihi Tuhan semakin hari semakin mendalam. Kalau hari ini saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, perhatikan, saudara pasti akan lebih mengasihi diri saudara dan lebih mengasihi dunia. Pasti. Ya, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari, saya rindu jangan sampai saudara menjadi pribadi yang Tuhan kasih, Tuhan limpahkan kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah, berkat demi berkat. Tapi ujung-ujungnya, ya saudara hanya fokus pada berkat. Diberkati mengasihi Tuhan, nggak diberkati tidak mengasihi Tuhan. Ini sikap hati yang salah. Sikap hati yang salah saudaraku. Ya. Yang pertama, bukan soal diberkati atau tidak diberkati. Saudara mengasihi Tuhan dulu. Ya. Saudara kalau mengasihi Tuhan, saya percaya pasti diberkati. Amin. Mari saudaraku, di minggu pertama di tahun yang baru, saya rindu saudara jadikan minggu ini, hari ini sebagai momen untuk menyatakan komitmen utama saudara. Yaitu mau memperdalam hubungan saudara dengan Tuhan. Ya. Saudara komit bahwa mulai hari ini, mulai minggu ini, saya mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya mau semakin hari, semakin mengenal Dia dengan baik dan benar. Saya tutup dengan satu ayat, 2 Petrus pasal 3 ayat 18 bagian A. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudaraku sekalian, mari semakin hari, semakin kita mengenal Tuhan. Terus berusaha supaya kita sungguh-sungguh ya mengenal Tuhan dari tahun ke tahun. Tahun ini saudara akan lebih mengenal Tuhan ya, dan tahun depan semakin mengenal Tuhan. Jadi saudara harus bertumbuh dalam pengenalan benar. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, saudara akan sulit mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Renungkan firman Tuhan hari ini. Di minggu pertama, firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita sederhana. Hargai kasih karunia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, cara kita menghargai kasih karunia adalah dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, perhatikan dalam kehidupanmu. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan sudah saya berikan. Saudara tinggal membandingkannya dengan kehidupan saudara. Saudara tinggal memeriksanya dengan kehidupan saudara. Apakah hari ini saudara adalah orang yang mementingkan hubungan saudara dengan Tuhan? Coba saudara renungkan. Apakah saudara adalah orang yang sungguh-sungguh waktu saudara beribadah, melayani? Renungkan. Ciri-ciri
itu menjadi satu sarana saudara mengevaluasi hidup saudara di hadapan Tuhan. Temukan kan level saudara yang sebenarnya pada hari ini di dalam meresponi kasih karunia Tuhan. Haleluya Yesus. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan firman-Mu. Engkau sendiri yang akan memberkati firman-Mu, menyatakan kuasa dan menyempurnakannya dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang percaya dan menerimanya dalam kehidupan mereka. Biarlah kebenaran-Mu, firman-Mu akan sungguh-sungguh menjadi dasar yang kuat, teguh, kokoh. Mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan benar akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.